Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan belajar dari satu tema bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Keselamatan yang kita peroleh sebagai umat Tuhan bukan karena kita layak, melainkan karena Allah sangat mengasihi Anda dan saya. Anugerah keselamatan yang kekal itu dinyatakan di dalam Kristus yang rela mati di atas kayu salib untuk menghancurkan kuasa maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga Ia memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Keselamatan itu adalah kasih karunia Allah kepada kita, umat manusia. Sehingga kita sebagai orang yang percaya kepadanya, kita meyakini dan beriman bahwa kita sudah menerima keselamatan itu. Kalau kita melihat bahwa keselamatan di sini adalah keselamatan hidup yang kekal, atau keselamatan setelah saudara kembali dalam kehidupan dunia ini dan kembali ke pangkuan Bapa. Saya akan mengambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai 10. Saya akan mengupas di sana dan berfokus ke ayat ini, bahwa di dalam 2 Timotius pasal 1, 9, 10 berkata seperti ini. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Ya, sekali lagi, Dialah atau Tuhanlah yang menyelamatkan kita dan yang memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat 10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi di sana jelas ya, hidup yang tidak dapat binasa. Tema kita hari ini, keselamatan adalah kasih karunia Allah. Nah, pada saat ini di dalam surat 2 Timotius, kita akan belajar tentang kebenaran bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah. Saya melihat dan mencoba memberikan dan meneliti, serta saya mendapat satu rema di dalam 2 Timotius pasal 1, 9 dan ayat 10 ini, 3 hal tentang keselamatan adalah kasih karunia. Yang pertama adalah keselamatan adalah anugerah dari Allah. Sudah jelas dia katakan tadi, dan bukan usaha manusia. Di dalam ayat 9 tadi, Dialah yang menyelamatkan kita dan yang memanggil kita dengan panggilan kudus. Dia tekankan di sana, bukan berdasarkan perbuatan kita. Jadi bukan karena usaha manusia, bukan karena upaya kita untuk bisa menerima keselamatan itu, tetapi karena kasih karunia yang diberikan kita. Ada satu kasih karunia yang memanggil kita dengan panggilan kudus. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9a. Jadi ayat ini dengan jelas firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan itu bukan hasil dari perbuatan baik manusia atau usaha manusia. Ya, karena usaha kebaikan manusia itu tidak bisa disamakan dengan perbuatan Allah atau kasih karunia Allah. Tapi dalam ayat ini memang penting nanti itu yang disebut dengan perbuatan baik. Saat kita menerima kasih karunia itu, kita dianugerahkan kuasa Roh Kudus untuk melakukan perbuatan baik. Jadi konteks ayat ini, Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada muridnya Timotius untuk tidak malu memberitakan Injil keselamatan. Kenapa?
Karena Injil keselamatan itu adalah pekerjaan Allah sepenuhnya, bukan usaha manusia atau bukan karena perbuatan baik manusia. Tapi itu karena kasih karunia. Karena itu dia katakan, janganlah kita mengandalkan usaha manusia. Itu adalah kasih karunia Allah atau pemberian Allah kepada siapapun yang mau membuka hati, percaya, beriman kepada pengorbanannya di atas kayu salib untuk menanggung serta menebus dosa manusia supaya dapat diselamatkan. Jadi ada panggilan kepada setiap umat manusia untuk menerima dia, untuk membuka hati, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saat kita percaya dan menerima Tuhan Yesus dan berkata, aku percaya kepada Engkau, maka saat itu kita dipanggil, dipilih menjadi anak Allah. Untuk apa kita dipilih? Tentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik kita di muka bumi ini. Jadi yang pertama, keselamatan itu adalah anugerah, bukan usaha manusia. Tidak ada sedikit pun usaha manusia. Tapi keselamatan itu murni adalah pemberian Allah. Nah, saat kita menerima kasih karunia itu, kita diberikan kuasa menjadi anak Allah, dan kita diberikan otoritas untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan yang luar biasa untuk memuliakan Allah di muka bumi ini. Dia akan berikan kita kuasa, Roh Kudus yang menyertai kita sampai hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, keselamatan itu adalah kasih karunia. Keselamatan adalah kasih karunia, bukan berdasarkan perbuatan kita, kata 9b, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi ada sebuah konsep pilihan di sana yang sudah Dia memilih suatu rancangan Allah. Terkadang kita sebagai manusia tidak memahami rancangan Tuhan karena kita manusia punya pemikiran yang terbatas. Banyak kita mencoba memahami rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang misteri dan luar biasa. Dia memilih, dia mengetahui. Setiap kita dia dipilih untuk diselamatkan. Nah, jadi keselamatan itu adalah kasih karunia. Kalau dalam bahasa asli kasih karunia ini sering disebut haris. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia akan memperoleh haris ini, pilihan keselamatan. Keselamatan di dalam kehidupan yang kekal. Keselamatan oleh kasih karunia karena ada rencana kekal yang ditetapkan, dia katakan sebelum permulaan zaman yang ditulis dalam ayat ini. Jadi Tuhan sudah memilih kita. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah dipilih? Saat kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, barulah kita menyadari bahwa kita sudah dipilih. Tapi bagaimana mereka yang belum percaya? Ya mereka belum menyadari mereka dipilih. Terus bagaimana nasib mereka? Saya tidak tahu, itu rancangan Tuhan. Saya tidak berani berkata bahwa nasib mereka seperti ini. Tetapi yang saya pahami adalah bagaimana saya percaya dan menerima kasih karunia dan rancangan Tuhan itu di dalam kehidupan saya. Jadi artinya bahwa keselamatan itu bukan ide dadakan dari Tuhan, tapi itu rancangan Allah, adalah bagian dari kehendak Allah, master plan Allah yang ingin menyelamatkan setiap umat manusia yang berdosa, yang memberontak kepada Allah untuk percaya kepadanya. Sehingga waktu saudara menyadari dan memahami bahwa saudara butuh kasih karunia Allah, butuh Tuhan dalam hidup saudara, maka Tuhan akan menyambut saudara dan memberikan kepada saudara untuk percaya kepada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga pikiran dan hati saudara terbuka dan memahami bahwa begitu luar biasa hidup ini, sehingga saudara menyadari hidup ini bukan karena usaha Anda, tapi pemberian Allah yang luar biasa dalam hidup, sehingga saudara akan menghargai kehidupan begitu luar biasa. Karena keselamatan, kasih karunia hidup yang sementara di dunia ini, yang terus generasi berganti generasi, saudara menyadari bahwa hidup saudara berarti dan bernilai di atas muka bumi ini. Saudara menikmati, saudara bernilai,
dan saudara memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan keseharian saudara. Itulah yang disebut dengan kasih karunia Allah. Jadi bukan hanya sekedar teori, retorika, atau sebuah perdebatan, tapi kasih karunia Allah itu nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, bahwa kebenaran yang pertama, keselamatan adalah anugerah. Yang kedua, keselamatan itu karena kasihnya. Ada love-nya, ada agape dari Tuhan yang diberikan kepada kita, kepada Anda dan saya. Dan yang terakhir, keselamatan itu dinyatakan melalui Kristus dan Injilnya. Makanya diberikan kata kabar baik di dalam keempat Injil itu. Kenapa? Karena menceritakan bagaimana Kristus, Tuhan kita, yang menjadi sentral untuk keselamatan kita, umat manusia ini. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 10 dia berkata, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jelas, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan dia sudah mematahkan kuasa maut seperti janjinya di Kejadian 3 ayat 15 dan digenapi di zaman perjanjian baru, sehingga itu merupakan pernyataan yang jelas bahwa Kristus dan Injil itu adalah kabar baik yang harus kita ceritakan. Itu rencana Allah kekal untuk menyelamatkan manusia. Dia datang ke dunia sebagai juru selamat melalui pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya. Maka kuasa maut dipatahkan dan setiap manusia yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat memperoleh hidup yang kekal. Hidupnya menjadi berguna, pikirannya menjadi sukacita, dan hatinya penuh dengan damai sejahtera. Injil yang kita beritakan yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus di muka bumi. Inilah kabar baik yang harus kita beritakan kepada siapapun yang mau menerimanya. Tapi bagaimana mereka yang menolak? Tidak masalah. Itu hak mereka. Karena itu akan menjadi sebuah keputusan pribadi mereka sendiri. Tapi kita yang sudah menerima, kita akan berkata, puji Tuhan, haleluya. Karena kabar baik yang sudah kita terima itu, kita bersyukur, kita terima kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan kita terima anugerah itu, dan kemudian kita nyatakan kabar baik itu di dalam pemberitaan firman dalam kehidupan kita. Beritakanlah Injil lewat perbuatan, di dalam pekerjaan, lewat perkataan. Itulah nyata bahwa saudara sudah menerima kabar baik itu. Bukan hanya sekedar teori dan retorika, saudara berkata bahwa saya percaya Yesus, saudara memiliki kalung salib, dan saudara tidak menggambarkan dan mencerminkan perbuatan Kristus yang sudah memberi teladan yang mulia kepada kita. Jadi, beritakan Injil, baik atau tidak baik waktunya, karena saudara sudah menerima kabar baik keselamatan itu. Kita terus memberitakan kabar baik, karena kabar baik itu adalah Kristus yang sudah nyata turun di atas muka bumi yang menyelamatkan kita. Jadi, 3 kebenaran yang kita dapat pelajari dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai 10. Yang pertama, keselamatan adalah anugerah dari Allah dan bukan usaha manusia. Yang kedua, keselamatan adalah karena kasih-Nya yang begitu besar, kasih karunia Allah. Dia mengasihi Anda dan saya, sehingga dia rela turun ke dunia, dan kemudian dia mati di atas kayu salib, dan bangkit kembali mempersiapkan tempat bagi kita. Dan yang ketiga, keselamatan itu dinyatakan melalui Injil Kristus yang sudah kita dapat, kita terima hari ini di dalam perjanjian baru. Sehingga kita sebagai umat yang percaya, kita menyadari bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah. Saudara dan saya menerima keselamatan yang luar biasa, itu semua
karena kasih karunia. Terima kasih kita kepada Tuhan. Ini firman Tuhan yang saya bisa sampaikan kepada kita. Amin.